menengah dan makelar besar. Nah, jadi kalau Anda tanpa modal, makelar kecil, ya Anda jadi agen properti, Anda dapat 2%. Saya ulangi gitu ya, dapat 2%. Tapi Anda juga bisa jadi makelar menengah, itu bisa dapat 20, bisa 30%, bebas seperti Anda. Pilih mana, 2% atau 30% atau 50%? 50%. Nah, caranya gimana? Hari ini dengan adanya properti-properti yang harga anjlok, sebetulnya di setiap waktu juga ada, yaitu Anda apa? Ketika ada orang memarketingkan properti, kepepet luar biasa. Nanti Pak Diki boleh deh kasih siapkan ya Pak Diki. Pak Diki ini dengerin saya, siapkan misalnya 70 tempat website yang kita bisa pasang secara gratis. Nah, misalnya ada orang kepepet nih, jual properti, pasang iklan, dijual cepat butuh uang, atau temen butuh uang tapi nggak tahu ngiklankan gimana. Langsung kita ngomong, boleh nggak saya bantu jualan, nggak perlu ngasih saya komisi 2%, 3%, nggak perlu. Kira-kira seneng nggak mereka? Senang sekali, oh nggak usah kasih komisi ya, mau aja gitu ya. Gini, nanti harga saya terserah saya, jadi selisihnya kasih saya ya. Ini namanya makelar flip dengan cara terang-terangan. Bahkan kalau Anda mau lebih baik hati ya, nanti selisihnya berapa, Bapak yang tak kasih komisi lah. 10% atau 20%. Loh, kita yang jualin malah ngasih komisi yang dijualin. Itu seru gitu ya. Tanda tangan, oke, nggak perlu ngasih komisi, tapi harga selisih berapapun untuk kita, dari misalnya harganya 400 juta, kalau kita bisa jual 600 ya nanti 200 juta kita ambil 20%, kita kembalikan lagi sama yang punya properti, misalnya begitu. Nah, dengan demikian, misalnya harganya tadi 400 juta, kemudian Anda bisa iklankan, misalnya, oh ini dijual di bawah harga pasar 1 miliar, NJOP-nya 800 juta, di bawah NJOP hanya 600 juta, misalnya begitu, atau 650. Orang tawar-tawaran, misalnya laku 500 juta atau 550, 500 juta deh. Anda daripada 400 juta dapat komisi cuma 2%, kalau komisi 2% kan berarti Anda cuma dapat 8 juta toh. Tapi sekarang Anda bisa jual 500 juta, Anda dapat 100 juta. Pilih mana, 100 juta atau 8 juta? Jadi mulailah jadi makelar properti. Lah terus caranya bagaimana? Anda bisa input loh di tempat-tempat yang namanya website-website gratis saya sampai kumpulkan. Jadi marketingnya pun gratis. Ini Pak Diki boleh siap daftarnya 70 saya sampai les. Kalau Anda bilang tidak ada Pak, itu bisa marketing gratis. Kita harus marketing, harus biaya iklan tuh masuk rumah 1, 2, 3 harus bayar 1 juta, bayar begini. Enggak, banyak sekali yang list. Anda rajin-rajin masukin. Today itu Anda harus rajin-rajin masukin. Dan masukin pakai marketing revolution. Dijual cepat butuh uang. Nah, bilang tuh dijual cepat butuh uang banget, no BU BGT gitu ya. Di bawah harga pasar, di bawah NJOP, orang tuh membawa, ini menarik ini. Terus kemudian di bawah ditulis, daripada nanti pemerintah nyetak uang 600 triliun atau utang, duit Anda tidak laku, penting beli properti ini, naik 2 tahun gitu ya. Naik minimal 100%. Pak Diki ada? Boleh ditampilkan Pak Diki? Website gitu ya. No, ini rumahdijual.com, jualo.com, lamudi.com, urbanindo.com, Facebook page Anda bisa, Lokamedia, WhatsApp group juga bisa, cekaja.com, broadcast BBM, Trofit, ini proyek ini sampai 70 lebih. Kalau Anda mau, boleh Pak Diki, kalau mau boleh dikasih link aja biar nanti biar klik ke Pak Diki kirim semua langsung daripada foto copy bingung, kasih link aja Pak Diki, kasih linknya Pak Diki, kirim nama, Anda akan langsung dapat ini. Anda mau dapat listnya tadi website yang Anda bisa 70 berapa Pak Diki? Pak Diki ini ada 70 sekian website gratis gitu ya. Jadi kirim WA nama dan email nanti kita kirim, jadi Anda langsung klik, itu Anda bisa masukin sendiri. Jadi sudah jadi makelar dulu gitu ya. Ada makelar raksasa juga itu ala gitu ya. Jadi banyak ilmunya kok di dunia properti ini. Oke, boleh dilanjutkan Ibu Belinda ya. Kalau kalau saya yang paling berpengaruh adalah ayah saya ya. Karena papa saya ini mulai didik saya untuk berinvestasi itu sejak saya berusia 5 tahun, dan pada usia 8-9 tahun sudah diajak ke toko untuk membantu papa di toko, dan
itu melayani pelanggan. Jadi benar-benar berjualan dan saya tahu mana yang Papa menjadi agen tunggal, mana yang bukan, keuntungannya saya juga tahu, sehingga ikut memasarkan produk-produk yang menjadi agen tunggal dengan tahu kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Jadi waktu menawarkan itu bukan hanya harga murah saja, tapi ada kelebihan-kelebihannya. Nah, di usia saya mulai remaja juga sudah diserahin sebuah bisnis dan mulai ada tanggung jawab di usia 14 tahun ya. Jadi memang hidup saya ini mulai dari usia masih kanak-kanak, remaja, married, itu di dalam dunia usaha, sehingga akhirnya sampai saat ini pun hobi saya ini ya bekerja. Jadi hobinya itu cuma bekerja aja. Jadi kalau lihat satu perusahaan, lihat sebuah seperti ibaratnya kalau orang itu hobi bonsai, bonsainya itu dikasih pupuk, dipotong, ditanami, terus kelihatan tumbuh dari satu daun, dua, tiga, itu menikmatin gitu. Jadi bukan ngelihat dari sisi uangnya saja gitu. Uang bagi saya bukan nomor satu gitu ya. Tapi kepuasan bagaimana perusahaan itu bisa hidup dengan sehat dan bisa memberi makna bagi banyak orang. Jadi Papa merupakan sosok yang luar biasa dalam mendidik saya juga sangat keras. Sampai waktu kecil pun saya ini selalu meskipun saya cinta kepada Papa Mama luar biasa, tapi di satu sisi juga saya ini merasa wah saya nggak mungkin nih bisa hidup kalau tanpa Papa Mama itu. Makanya cinta saya itu luar biasa kalau sama Papa Mama saya. Ya, oke, yes. Untuk dari kalau misalnya untuk properti itu yang membuat saya pertama kali itu Robert Kiyosaki gitu ya. Yang pertama kali kamu properti yang menghasilkan cash flow, properti yang menghasilkan cash flow, properti yang menghasilkan cash flow gitu ya. Jadi itu pelajaran pertama saya. Sedangkan kalau di dalam kehidupan saya tentu saja orang tua saya, papa dan mama saya. Sedangkan kalau di dalam satu sudut yang membangkitkan semangat saya dan motivasi, Anthony Robbins. Kemarin sama Pak Helmi Yahya saya ditanya gitu ya, Tony Robbins atau Robert Kiyosaki? Saya bilang, untuk motivasi semangat adalah Anthony Robbins, untuk properti, untuk cash flow, passive income, Robert Kiyosaki gitu ya. Jadi tetap tokohnya dua tadi. Kalau sehari-hari prinsip-prinsip hidup harus bisa dipercaya, semangat yang menginspirasi saya, papa saya gitu ya. Ya, ini suaranya katanya hilang, suaranya. Kita cek lagi apakah suaranya. Yang di IG yang bilang hilang. Yang di IG hilang, IG sudah suaranya, halo? IG ada suaranya atau tidak? Sudah ada Pak Tung, suaranya ada. Suara saya ya? Sudah ada di IG. IG ada teman-teman, ada. Sepi Pak, gak ada suara. Halo, ada suara nggak nih? Halo. Ya. Halo.
jelas, jelas, jelas. Oh, Oh, tadi suara. soalnya Belinda yang bicara nggak masuk di IG, Pak Tuh. Oh, yang Bu Belinda masuk nggak ada di IG. Kamu terlalu lama-lama nih, soalnya Oke, IG-nya boleh. nggak ada suara. IG-nya tak kasih. Ya, ini baru ada belum? Ada suaranya, yes. Oke. Ayo Belinda, soalnya di IG-nya nggak dengar. Jadi pertanyaannya kalau punya properti gimana? Jadi disewakan atau di... Kalau saya nangkepnya gini, kalau di properti kita langkah baiknya punya 3 gitu ya. Satu, tanah dijemur itu naik-naik. Kayak saya dengar ceritanya Pak Hermanto langsung ngecas gitu ya. Saya jualan eceran puluhan ribu, kelengker-kelengker ngumpulin 300 miliar. Pak Hermanto jualan 1 triliun. Jadi, Bayar pajaknya 250 juta, Pak Tuh. 250 juta only. Oh, 2,5 miliar ya, Bang, ya? Ya, 2,5 miliar final lagi. Ya, karena cuma 2,5%, ya kan? Ya, Jadi, ya. final ini, Pak Irmanto. Jadi gini, jadi kalau properti itu alangkah baiknya tetap punya 3. Satu, tanah dijemur. Karena itu capital gain seringkali melonjak luar biasa gitu ya. Yang kedua, dibeli, dikapling, dijual. Beli, diambrukkan, dijual. Beli, dicacah, dijual. Beli, digabungkan semua kecil-kecil, dijual. Intinya beli untuk dijual. Ini untuk active income. Nah, saya cerita tadi, saya active income jualan 300M, Pak Hermanto capital gain das 1 triliun. Dan resmi bayar pajaknya 2,5% aja sudah final, sudah sah. Nah, yang ketiga adalah kita punya properti harus punya properti yang dibeli dan tidak pernah dijual. Kapan dijual? Kalau memang ada peluang yang lebih bagus. Nah, ini properti apa yang tidak pernah dijual? Yaitu properti sewaan gitu ya. Properti sewaan ya kayak Pak Irwanto misalnya ya untuk hotel-hotelnya dijual enggak, no, untuk kibarkan bendera dan untuk pasif income kan gitu ya. Jadi harus punya 3 ini. Jadi disewakan atau dikreditkan. Saya belum jelas. Kalau kredit itu dijual. Kalau saya ada dong. Yang disewakan ada, yang dijual ada, kemudian yang dijemur ada gitu ya. Hari ini saya baru banyak beli untuk dijemur-jemur karena peluangnya luar biasa. Yes. Setuju. Jadi kalau kami karena Sunrise Property ini bisnisnya properti, ya kami memang priority dijual. Yang kedua disewa. Kalau lahan kan setiap saat selalu beli terus, Tung. Jadi krisis gak krisis selalu beli tanah terus. Bisnisnya kan properti ya. Ya. Nah, kalau bisnis-bisnis tertentu seperti kayak Fosa, office, premium office, seperti hotel segala, itu tetap dijualnya itu yang minority, Pak. Jadi bukan dijual itu 100% dijual. Jadi dijualnya itu minority. Karena kami juga yakin nilai properti itu pasti akan naik terus dan ada keseimbangan antara yang dijual, yang disewa, dan juga yang terus didevelop yang baru-baru. Jadi Ya. itu memang tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Tergantung dari keuangan juga. Iya. Iya, karena lokasi itu sangat penting. Kalau lokasi bagus beli kemahalan, nanti begitu era COVID selesai pun itu naiknya paling cepat itu nanti. Jadi lokasi memang paling penting ya kalau di dalam properti itu. Jadi tergantung rukonya itu seperti apa, di mana, gini ya. Banyak orang ruko itu dari pelajaran saya di properti itu, kalau tempatnya itu bukan di jalan utama, tapi masuk. Jadi masuk, terus kemudian kompleksnya isinya ruko itu jadinya nanti kalau nggak gudang, office, panti pijat. Bener Pak, itu. Kalau nggak percaya, coba kita keliling yang ruko-ruko yang dimasuk, yang semuanya ruko Pak. Jadi
Jadi bukan deretan perumahan, tapi deretan ruko-ruko yang gang-gang model begitu, Pak. Tapi kalau ruko di jalan utama, apalagi kalau di Bali rukonya di dalam-dalam gitu, wes tamat riwayat, gak laku, no, susah banget gitu ya. Sama di Lipo Karawaci ada, di mana ada, saya belajar. Orang itu seringkali pengen mengoptimalkan diri, karena jualan ruko kan marginnya paling tinggi gitu ya. Terus kemudian rukonya di daerah-daerah di kapling. Kalau nggak jadi gudang, kantor, nanti pijet tadi, wes, jangan tobat. Iya. Saya Ya. terakhir Januari 2020 ini beli satu F&B, itu Mhm. mereknya Burgusi, Burger Sushi Pak Ah, Tung. Tahu ya, Burger iya, Sushi di iya, Jakarta kan sekarang sudah ada 18 cabang. Nah itu partner saya kan masih muda-muda semua itu partner saya Mhm. itu. Sekarang ini kita lagi terus cari ruko-ruko Pak Tung. Malahan ya. Ruko-ruko dikembangkan. Jadi di seluruh Indonesia kami rencana mau nyari lagi mungkin antara 50 sampai 60 unit itu nanti. Dan itu kami di belakang pun mau Pak Tung. Karena sebagian besar itu untuk jualan F&B-nya itu online. Jadi kami nggak perlu Hmm, nice. Jadi supaya memang betul untuk office lebih murah, tapi harga kami propertinya bisa lebih murah juga. melayani konsumen dengan baik karena dekat dengan perumahan-perumahan di sekitar. Kayak saya laundry kan juga ngembangkan, Pak. Ya, Jadi pengalaman kalau pernah ada yang ngeyel masuk di dalam, waduh omsetnya jauh ya Pak. Bapak harus di depan ya, karena kan Ya di nggak depan. delivery. Tapi nanti kalau Yes. patung deliverynya bisa 80-90%, itu tempat sudah nggak penting Pak Tung, lokasi Pak Tung. Nah, sekarang Jadi, kita ngembangkan yang delivery tadi, Pak. ya, Jadi bukan delivery, tapi istilahnya di perumahan, kita bilang, kamu mau nggak jadi istilahnya buka laundry dengan modal 15 juta toh. Nah, itulah kita kembangkan. Jadi namanya pick up point doang. ya, Jadi pick up point di rumah ada 15 juta, tapi Anda dapat bagi hasil dengan kita kerjakannya waktu malam. Malam oke. kan sepi, jadi malam bisa full mesinnya bisa digunakan dengan pick up point tadi. Jadi satu laundry bisa 10 pick up point. Nah, ini laundrynya nggak perlu di tempat strategis bisa kalau yang ini gitu ya. Jadi maksud saya dalam era ini pun peluang-peluang itu demikian banyaknya Pak Tung. Ya, Saya 3 tahun yang lalu kan sudah mulai beli perusahaan-perusahaan yang sehat ya, yang mau IPO. Jadi saya masuk bisa hanya 30%, bisa 25%. Tapi begitu kami masuk, kami tidak hanya sebagai shareholder, tapi bagaimana perusahaan itu bisa growth-nya itu double digit, 30%, 40%, dan nilai perusahaannya kan semakin meningkat sehingga mereka ngajak saya join 30%, 40%, tetap nilai perusahaannya berlipat-lipat, jadi nggak rugi. Nah, di era-era COVID seperti ini, peluang-peluang perusahaan yang membutuhkan kolaborasi, membutuhkan partner itu semakin banyak, Pak Tung. betul sekali. Ini saya ditawarin 2 BPR, terus 1 aspal, Pak. Aspal Oke. buton. Nah, itu nanti boleh saya sharing-sharing juga. Kalau menarik ini baru saya pelajarin gitu ya. Nah, BPR-nya juga menarik juga gitu ya. jadi saya kalau sekarang ini benar-benar yang dikata menarik itu perfect, Pak Tung. Maksudnya Nah, sempurna. sempurna itu Sempurna seperti apa, dengan Pak? apa yang kami juga bisa mengembangkan bisnis tersebut. Sehingga hampir portfolionya mirip dengan yang saya punya 36 bisnis unit. Jadi kami Apa saja itu, bisa, Pak? kalau yang sekarang yang lagi kami minatin itu adalah kosmetik, Hmm, healthcare, hmm. farmasi, terus F&B. F&B ini saat ini kalau di Indonesia ini kan kita ini secara tidak sadar makan ayam goreng juga asing, makan burger juga asing, nanti makan pizza juga asing. Nah, semua bisnis di Indonesia ini hampir 85% dikuasain asing, Pak. Nah, saya tergerak hatinya ini bergelora saya kalau kalau kompetitornya ini banyak yang dari luar ini, wah ini saya harus masuk supaya kita juga bisa menjadi pioner di negara sendiri. Karena sudah saya buktikan Pak, di Avian ini mulai dari karyawan 18, home industry pada tahun 78, saya membantu Papa waktu tahun 82 juga belum ada lab, saya set up lab, saya set up
reaktor setelah 5 tahun kemudian, terus buat kaleng, buat macam-macam, sehingga akhirnya Avian ini bertumbuh pesat selama 40 tahun itu bukan hanya 100 kali, 1000 kali, tapi puluhan ribu kali. Jadi sekarang sudah menjadi salah satu yang terbesar. Terus masuk ke Cleo juga sama, omset cuma 75 juta sebulan. Sekarang sudah ratusan miliar Pak Tung sebulannya. Jadi kalau setahun sudah triliunan. Jadi menurut saya orang Indonesia ini luar biasa. Saya sekarang memproduksi satu kemasan plastik yang tidak kalah dengan produk-produk dari Amerika, dari Eropa. Kualitas saya jauh lebih bagus dari mereka. Saya dihantam dengan apapun, tetap saya lawan, sehingga sampai saat ini pun bisnis kami ini masih tetap berkembang, Pak Tung. Jadi perusahaan asing itu kadang-kadang kalau kalah di persaingan, mereka bisa masuk melalui legal, bisa digugat puluhan gugatan, Pak Tung. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia kadang kasihan, kalau yang kecil-kecil gitu, begitu digugat perusahaan asing kan sudah keder, sudah takut ya. Padahal kita nggak salah nih, kita nggak salah, tapi tetap digugat. Nah, itu saya lawan. Jadi meskipun saya habis puluhan miliar, tapi saya menang semua. Dan tetap bisnis saya itu tetap akan saya jadikan supaya menjadi pioner di Indonesia dan nantinya bisa keluar negeri. Saya masukin tuh negara-negara yang mereka kuat. Jadi orang Indonesia kalau memang benar-benar fokus ya, dia benar-benar secara kreatif menciptakan usaha-usaha yang luar biasa. Kita nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan dari luar, asal kita konsisten, ulet. Jadi nggak boleh cepat putus asa. Inilah kelebihannya Pak Hermanto Tanoko. Saya menyaksikan sendiri gitu ya pada waktu Fasa. Nah, Fasa ini ceritanya hotel bintang 5 yang dikelola oleh putra bangsa sendiri, dibangun oleh orang Indonesia sendiri. Tapi saya melihat begitu Pak Hermanto itu sungguh-sungguh gitu ya. GM-nya tidak bagus, ganti. Ini mau bayar ongkosnya itu loh, istilahnya betul-betul pay the price gitu ya. Jadi sungguh-sungguh ya jadilah. Saya ngikutin Cleo karena saya pernah pada waktu itu kenal pertama kali dengan Pak Hermanto karena Pak Hermanto ngirim orang untuk ikut seminar saya di Marketing Revolution. Terus kemudian Pak Hermanto undang saya di Cleo, dibayar sebagai konsultan pertama kali. Saya merasa ini luar biasa ini, siapapun mau dibayar. Oh, masih ingat saya? Masih belum, jadi saya punya brother, jadi saya masih bayar ya. Iya, masih bayar, sekarang gratis. jadi yang menarik itu jadi partner ini yang luar biasa, very good chemistry. Very good chemistry, saya sama Pak Hermanto sangat-sangat chemistry, very nice. Tapi itulah teman-teman, jadi Pak Hermanto uang ini sesungguhnya berterbangan ya. Uang ini berterbangan, tapi banyak orang yang pikirannya ini dengan adanya krisis ini semakin negatif, terus semakin grogi, stres, sehingga dia nggak bisa melihat itu. Sesungguhnya kalau pikirannya tetap positif ya, dia bisa melihat, wow, peluang-peluang itu demikian banyaknya. Betul sekali. Dan percaya tidak, ini yang dikatakan Pak Hermanto bahwa dia mau membuat misalnya merek brand lokal bisa ngalahin internasional itu saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dari Cat Avian, Air Cleo, betapa pertama kali gelubak-gelubak nggak karu-karuan gitu ya, sampai growth-nya ribuan, puluhan ribu persen, itu luar biasa dahsyat. Terus juga Hotel Plaza yang bagaimana ya. Nggak, perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kadang kasihan. Saya waktu masuk ke perusahaan kosmetik, saya ngomong, kenapa you tidak memproduksi shampoo? Kan pasarnya besar sekali. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau shampoo itu sudah dikuasai oleh 2 perusahaan PMA yang sangat besar. Mana bisa kita bersaing? Kita beli bahan bakunya aja sudah kalah. Produksi kalah, merek kalah, teknologi kalah, uang kalah, semua kalah. Loh, jangan, kamu jangan merasa begitu. Kita harus menang, semuanya kita harus menang satu persatu. Sehingga kita akhirnya punya pasar tuh di dunia shampoo. Jadi saya membuka pikiran dari para pengusaha itu pun tidak mudah, Pak. Karena mereka ini sudah takut sekali dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Saya ngomong, sekarang ini luar biasa ini. Dengan adanya digital teknologi sekarang. Bukan perusahaan besar yang mengalahkan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang cepat yang mengalahkan perusahaan yang lambat. Sehingga kita nggak ada urusan tuh, meskipun dia raksasa, meskipun dia besar, asal kita konsisten, kita punya diferensiasi yang jelas,
punya innovation product, kita terus ulet konsisten. Yes. Kita akan jadi pemenang. Betul sekali Pak Halo? Hermanto. Jadi seperti, ya, apakah dengar suaranya Pak Hermanto? Ya, jadi salah satu anak perusahaan saya Pak yang meledak di era pandemi ini Pak, Wakuliner Pak, yang tadi di F&B, tapi kita fokus untuk seru sekali Pak, jadi omsetnya berpuluh-ribu, bisa ribuan-ribuan, seru sekali pada waktu ini, karena banyak orang perlu istilahnya untuk sosial, untuk CSR, untuk ini kita jadi terima proyek-proyek besar-besar ribuan-ribuan. Jadi Wah, seru sekali. Tadi ini lainnya putus ya Pak Tung ya? Oh ya. Ya, Lainnya putus Pak Tung. Ya. Jadi gini ya, jadi pada waktu Anda iklan, itu kelemahannya orang itu iklan itu tadi gundulan, tidak cantik sama sekali, tidak ada penampilan yang bagus, sedemikian sehingga dia benar-benar namanya istilahnya kalau saya bilang itu hambar, tidak ada garamnya, tidak ada mericanya, tidak ada cabenya, tidak ada hiasannya gambar. Yang saya kalau Anda jualan online, alangkah baiknya itu memenuhi marketing revolution. Penawarannya itu harus menarik. Gini loh, kalau saya ngomong, USP Anda apa sih? Unique selling proposition, bukan. Ultimate advantage Anda, kelebihan Anda dibanding orang lain apa harus dijelaskan. Ultimate advantage Anda. Terus kemudian sensational USP. Ultimate advantage, nilai tambah Anda yang luar biasa. S-nya sensational offer Anda, penawaran yang kalau orang nggak mau kesannya goblok. Powerful promise Anda yang penting. Nah kalau nggak mau goblok itu paling kejem, tapi ya itu powerful itu ya. Nah khususnya di era hari ini, perhatikan baik-baik. Tadi kan harus menjawab 5 pertanyaan tadi. Saya beri contoh yang favorit saya seringkali jualan pempek Pak sekarang melalui WhatsApp group. Sekarang WhatsApp group kan banyak orang yang jualan online. Di Instagram juga ada, di Facebook juga ada, mereka jualan online. Nah, kalau mau cost friendly, itu kita di WA group tadi kita join toh. Jadi begitu kita join, kita sapa satu persatu. Maksudnya kita sapa satu persatu ya. Misalnya di sini ada Pak Diko gitu ya. Pak Diko ada di WA grup saya adalah Ikatan Pengusaha Kecil UMKM Nasional 1 gitu. Nah, saya belum pernah kenalan saya pribadi, maka saya akan nomor 1, saya akan pribadi. Boleh nggak jualan langsung nawarin pempek di WA group? Boleh. Boleh nggak di Instagram? Boleh. Tapi saya juga mau nawarin secara personalized. Selamat siang Pak Diko, gitu ya. Saya disemparingin di satu grup Ikatan Pengusaha Kecil Nasional Indonesia. Salam kenal Pak, saya doakan Bapak semoga tetap sehat dan sejahtera. Amin Pak ya. Kira-kira dijawab nggak? Jawab, amin. Begitu dijawab amin, baru kita tawarin. Ini lebih personalized dan nawarinya memenuhi konsep marketing revolution. Contohnya, empek-empek. Kalau empek-empek semua sobat gitu loh. Anda bilang, Pak, empek-empek kami satu-satunya empek-empek di Indonesia yang menggunakan daging kerapu. Nah, misalnya begitu ya. Daging kerapu, digaransi enak dan kerapunya segar. Dan untuk itu, Anda memberikan penawaran. Ini biasa Pak, 250.000 untuk bisa orang 5 porsi, satu orang 5. Tapi untuk pertama ini, untuk 10 yang pertama, untuk ongkos kenal, hanya 150.000 Pak, free ongkos kirim. Tapi ini terbatas Pak, hanya untuk, karena kami home industry, hanya terbatas, hanya untuk 20 per hari Pak. Silakan siapa cepat dia dapat. Nah, satu pakai cara seperti itu. Begitu cara seperti itu, dia beli, oke, nggak beli, kita tunggu dulu. Kalau sudah centang biru 2, gitu ya, centang biru 2, tapi nggak beli, mungkin ini adalah orang yang perlu kita bantu. Dia butuh uang juga. Apa yang kita lakukan? Ingat, kalau Anda pengen sukses, Anda butuh rela berbagi. Kayak tadi kalau Pak Hermanto membangun sesuatu hal, ya dia rela membagi. Saya untung nggak besar-besar, nggak apa-apa sih. Yang paling penting produk saya top marko top, jos marko jos, itu ya, bagus, luar biasa. Nah, Anda rela berbagi. Kalau dia sudah centang biru tidak menjawab, kita jadikan dia affiliate marketing. Template. Selamat siang Pak Diko. Apakah Pak Diko berkenan menjadi affiliate marketing kami? Mudah sekali Pak, ini sudah ada template-nya, tinggal diganti nama di WA, caranya persis seperti saya. Kalau apabila Bapak menawarkan kepada orang lain, Bapak dapat komisi 20%. Nah itu marketing Anda langsung jadi banyak. Karena yang punya WA Group kan bukan hanya Anda, teman-teman Anda juga punya WA Group di lain-lain. Tapi Pak yang di grup Ikatan Pengusaha Kecil Nasional tadi,
Saya ya, karena semua sudah saya WA-in. Bapak WA ke tempat yang lain. Jadi dengan cara ini, kemudian ada ultimate advantage-nya, ada sensational offer-nya, ada powerful promise-nya. Tidak enak 100% uang kembali. Kalau sudah ngomong gini, ada orang bilang, nanti kalau semua minta duit kembali, ya berarti barang Anda tidak enak. Gitu ya. Boy. Jadi harus yang enak gitu ya. Jadi kalau 30% atau berapa persen ya kita anggap bahwa itu istilahnya biaya marketing, ada 1%, 2% orang minta money back kembali, ya itu biaya marketing. Tapi Anda harus test cermin supaya Anda produk dan jasanya sangat-sangat bagus. Semoga bermanfaat nih. Ayo personalize, terus kemudian pakai namanya micro influencer, sebut namanya, dan mereka sudah ada template-nya. Tadi saya baru analisa anak perusahaan saya begitu ya. Sekarang sudah ada template-templatenya yang seru. Karena new normal, kita pakai cara baru. Semuanya ada template-nya dan kita perlu affiliate. Anda mau jadi affiliate saya, menawarkan produk-produk saya, banyak, bisa. Langsung itu bisa hubungin Pak Diki tadi gitu ya, di 0812 815 1550, masa mau jadi affiliate-nya Pak Tong, jualan, sudah ada template semua, Anda tinggal ngirim itu, tinggal copy paste, ganti nama, kirim kepada orang lain, begitu orang klik beli di sana, itu ada software-nya yang bisa dimonitor, beli ya itu berarti milik Anda, saya nggak bisa ngakalin. Jadi kita sudah buatkan platform di new normal ini untuk affiliate marketing micro influencer, sekali lagi, micro influencer, jadi WA group masing-masing, jadi Anda bisa jualan banyak luar biasa, itu jurus-jurus yang sangat-sangat menarik. Ya, ayo. Ya, harusnya kalau punya uang ya ada pembagian. Jadi sebagian mungkin tetap di cash, karena cash ini kan juga perlu untuk emergensi kalau ada hal-hal yang diperlukan, atau untuk investasi penawaran-penawaran yang menarik. Jadi cash itu tetap harus ada. Di samping cash, kalau saya di saham dan properti. Jadi portfolionya dibagi 3 itu. Nah, kalau Sunrise Property ini unik ini. Ini Sunrise Property kan bisnisnya sudah properti, sudah di IPO kan. Kalau beli Sunrise Property, beli sahamnya ya sama dengan beli properti itu. Sudah dikelolakan oleh Sunrise gitu ya. Karena Sunrise ini kalau kelebihannya itu dari sisi debt equity ratio. Jadi rasio hutang dibanding dengan equity itu paling rendah kalau sekarang ini saya lihat. Jadi Rise atau Sunrise ini tidak khawatir dengan adanya krisis, mau jangka pendek, jangka panjang nggak ada khawatirnya. Kenapa? Karena nggak ada hutang, hutangnya kecil dan asetnya itu aset-aset Sunrise itu mulai beli investasi tahun 98, 99, 2000 sampai saat ini. Jadi valuation-nya sesungguhnya dari sisi book value-nya juga rendah sekali itu nilainya. Nah ini teman-teman, kalau Anda beli saham properti, hati-hati. Karena banyak yang kosong, Pak. Maksudnya kosong itu. Jadi, kalau isinya utang tok. Repot. Utangnya puluhan triliun, Pak Tung. Utangnya, Pak Tung. Ya itu yang lain-lain, kalau coba Anda analisa sendiri. Kalau yang di Rise Property ini beda banget gitu ya. Jadi cari pemiliknya yang punya karakter yang bisa dipercaya. Gitu Anda cari yang saham digoreng-goreng, diajar terus ya repot. Terus Anda lihat jadi dari laporan keuangannya kan ketahuan utangnya puluhan triliun, asetnya digembungin, apa ya asetnya itu bener gak senilainya segitu. Nah, Itu yang Belinda ini presidirnya Sunrise ini luar biasa. Yang Malang itu nanti modelnya model kayak shop house ya, shop house 5 atau 6 lantai kan. Jadi itu keren sekali. Jadi buildingnya itu bisa untuk geraha atau bisa untuk image bagi perusahaan-perusahaan sukses
yang ada di Malang. Sebelah Telkom itu Pak ya? Betul. Nah, itu Wah. luar biasa. Dari Itu belakang, pas. dari belakang itu mobil bisa masuk, Pak Tung. Jadi dia aksesnya bisa dari depan, bisa dari belakang. Jadi saya nggak mau buat ruko yang di belakang, nggak ada, Pak Tung. Jadi hanya satu Itu super aja. super strategis Iya. itu Pak. Dulu tahu Pak, pernah saya incer itu Pak. Betul sungguh Pak. Pada waktu saya di KCU Borobudur, kemudian Pak Andri Halim telepon, tanya itu yang gedung BHS kan, waktu itu gedung BHS satu deretan sama itu toh gitu ya. Terus kemudian saya bilang, jangan gedung BHS Pak nih, sebelahnya Telkom ini. Wadah 100 sekian meter luas banget ini, berapa hektar ini. Ini. Ya, pada waktu itu miliknya SGH itu. Pak Tung join sama saya aja, Pak Tung. Kita kembangkan bareng lagi. Siap, dengan senang hati. Thank you so much. Yes. Nah, WA-nya Pak Lukito bisa di-share. Kalau Anda tertarik, bisa diketik. Ya. Oke, siap. Iya, reputasi. Ya, jadi Silakan, kalau Pak untuk Tung. bisa dipercaya, itu ada 10 cara. Jadi, saya tuh saking mikir, Pak, dan saya tulis jadi 10 cara gitu ya. Pak Diki mau tampilkan juga boleh, itu sudah dilayaki. Marketing Revolution saya aja. Karena gitu, no trust, no sales gitu ya. No trust, no sales. Jadi Anda kalau mau trust, salah satunya misalnya money back guarantee. Kayak saya bantu jualan lift, Pak. Lift namanya Line, L-I-N-E-S, Lines. Anda nggak pernah dengar lift namanya Lines gitu ya. Kalau pameran, itu kalau pameran 3 hari ya lakunya 0. Gitu. Pakai cara saya, menunjukkan bisa dipercaya, Pak. Terus kemudian kasih penawaran yang luar biasa, dikasih limit. Dan itu langsung dalam 3 hari pameran 45 lift, Pak, laku. Wow. 45 lift. Makanya di rumah saya yang baru Pak disumbang lift Pak gratis, laku 45 ya. Murah nyumbang saya gratis. Nah, tapi lift ini caranya gimana? Kita tunjukkan bisa dipercaya. Salah satu contohnya, kita gunakan bahwa lift ini kita memenangkan tender untuk Masjid Istiqlal. Terus kemudian dipakai juga oleh Kagum Group, dipakai juga oleh Ibu Rina Ciputra. Jadi di rumahnya Ibu Rina itu ada merek lift luar negeri. Kenapa kok malah pakai lift yang di dalam negeri? Karena kami satu-satunya yang memberi garansi gitu ya. Nah ini memberi garansi apa? Dalam 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, spare part dan tukang kita tidak datang, gratis. Jadi lift itu kalau rusak kan gangguin Pak. Termasuk hotel-hotel Ciputra, hotel, pakai lift ini Pak. Terus kemudian rumah sakit Polri pakai ini. Jadi pada waktu jualan itu di brosurnya sudah dituliskan bagaimana bisa dipercaya. Loh ini rumah sakit Polri loh. Nah kalau liftnya jatuh ini kan kita dibedel sama polisi. Jadi menunjukkan hotel-hotel di Ciputra loh. Hotel-hotel yang ini loh. Jadi kita tunjukkan betapa banyaknya proyek yang sudah kita pegang. Langsung orang percayanya naik. Terus kemudian kami tulis juga. Kami satu-satunya yang memberi garansi 3 kali 24 jam spare part dan tukang kami tidak datang, maka spare part dan tukangnya gratis. Terus kemudian kami satu-satunya yang memberikan, yang namanya kan ada, namanya maintenance fee, Pak. Maintenance fee untuk yang kalau lift kan perawatan kan selalu ada. Nah, maintenance fee kita gratis untuk 3 tahun. Nah, ya, jadi setiap bulan kita servis. Nah, terus kemudian ada lagi, kita memberikan dalam kesempatan ini, kalau Anda beli sekarang, boleh batal sampai sebelum saat lift dikirim, Anda boleh batal, duit kami kembalikan 100%. Sebelum lift dikirim, kalau Anda nyesel boleh batal. Tapi hanya khusus dalam pameran ini, Anda mendapatkan penawaran lagi. Dapat diskon tambahan, kemudian dapat ukir-ukiran yang dari logam itu Pak, digrafir pakai jadi laser grafir, yang bisa pakai foto Anda, bisa pakai apa, yang modelnya, tapi pakai emas Pak, jadi sepuhnya sepuh emas gitu ya, harganya berapa ratus juta gratis untuk Anda. 45 Pak laku gitu ya, dan itu pakai marketing revolution.
Ya, ya. Jualan lift itu 45 seru itu ya. Tapi sekali lagi jadi semoga terjawab ini. Nah, ini Pak Lukito. Jadi teman-teman kalau mau tahu Pak Lukito itu untuk misalnya Anda kepengen jadi partnernya Pak Hermanto Tanoko untuk proyek di Malang nanti begitu ya. Betul Ya. ya Pak Hermanto? Anda bisa WhatsApp di Pak Lukito. Ya, Halo? telepon saya kuno. Oke, nomor teleponnya ini. Kalau Anda pengen jadi partner Pak Hermanto Tanoko dan kemudian menjajaki peluang untuk yang di sini, saya akan share. Silahkan ini 081 650 1679 gitu ya. Dan suaranya kok Silakan hilang bantu ya? teman-teman boleh bantu ketik ini yang ini ya. Ini Pak Lukito. Lukito, saya bantu di Instagram juga ini. Ini nomor teleponnya 08 1 kemudian 650 spasi lagi terus kemudian 1679. Nah teman-teman kalau mau jadi partner karena kita boleh nih ya di Malang, oke silakan hubungin ini ya. Yang saya semat ini saya ganti dulu, lepas semat komentar terus kemudian di sini oke. Ini siap. Aha. Jadi kalau dari saya pribadi, nanti saya kabarin, kalau saya biasanya ya kecil dulu aja. Ya kecil gini ya, Bapak oke dulu dapat hadiah ini. Hadiah ini. Tapi kalau nanti Bapak batal, anytime batal kayak tadi lift dong. Lift itu kita kasih kesempatan batal. Kalau kamu merasa nyesel, selama liftnya belum dikirim, kamu boleh batal. Aman toh? Jadi ini kami satu-satunya di Indonesia pesen lift, kamu sudah ngasih DP, sudah ngasih tanda jadi, nanti pada waktu sampai sebelum lift dikirim, Anda batal, nah, itu jadi orangnya, oh kalau nggak ada risiko. Dan kalau Bapak closing hari ini, Bapak dapat hadiah ini, dapat diskon ini. Jadi anytime Bapak batalkan boleh, tapi ya kecil dulu. Ini saya share di properti, Pak. Saya ngajarin Danamon. Tahun 2005, saya ngasih training berapa belas kali ya, itu berapa belas angkatan untuk marketing dan analis kreditnya di Danamon. Itu kredit Danamon itu dengan bunga 50% lebih tinggi dari BCA dari Bank Mandiri. Tanpa iklan, tapi pelepasan kredit perumahannya lebih besar. Ini Pak. Nah salah satunya, pada waktu kalau dia nawarin kredit begitu ya, nah kita kerjasama itu saya caranya detail Pak. Jadi misalnya, saya suruh baca koran, kan waktu itu iklan banyak yang di koran, belum di website. Saya baca koran, ada orang yang jual properti, diteleponin. Selamat siang, misalnya di sini ada Pak Afes gitu ya. Pak Afes, selamat siang gitu ya. Pak Afes, selamat siang. Wah, ini Pak Afes. Pak Afes, selamat siang. Karena kan dijual propertinya Pak Afes, di mana? Selamat siang Pak Afes, saya mau membantu Bapak propertinya supaya laku lebih cepat, apakah diperkenankan? Kira-kira jawabannya Pak Afes yang lagi jual, bilang boleh toh? Begitu bilang boleh, saya bilang begini, gini Pak Afes juga boleh ngomong bahwa kalau ini cicilannya sekian, Bapak harga jualnya berapa toh? Sekian. Saya dari Bank Danamon akan mensupport cicilannya Bapak. Jadi nanti ketika Bapak jualan harganya berapa? 2M. Wah mahal, tenang Pak, didukung sama Danamon cicilannya cuma 3 juta sebulan Pak, bisa. Nah, orang kemungkinan lakunya lebih tinggi. Cocok Pak Afes? Cocok, Pak Afesnya langsung seneng. Akibatnya semua di koran merangkap tukang jualannya Danamon Pak. Tapi selalu ada orang yang gini toh, Danamon bunganya waktu itu 16% Pak, BCA 10%. Separuh, 150% lebih tinggi. Tapi laku. Kemudian ada orang gini, wah Pak, keberatan itu cuma itu aja kok, percaya tidak. Kata di saya pikir dulu, ternyata BCA lebih murah. Nah kalau dia bilang, Pak BCA itu 10% Pak. Nah Anda sudah mempelajari. Enggak Pak, BCA itu 10% untuk perumahan tertentu. Kalau perumahan yang namanya perumahan secondary seperti tempat kami begini, itu bunganya 12%. Ya kan tetap lebih murah dari tempat kamu gini Pak. Namanya rumah itu jodoh-jodohan. Jadi kita buatkan namanya sales script. Sales script untuk menjawab. Semuanya. Jadi rumah itu jodoh-jodohan Pak, ajukan aja ke BCA, ajukan juga ke kita. Kalau diajukan ke kita,
tentu saja nanti kalau Bapak diterima, ya kalau mau pindah nanti bebas biaya administrasi Pak, bebas penalti. Tapi yang penting rumahnya kan dapat duluan. Nah itu ternyata closingnya tinggi. Kalau dia bilang, pikir-pikir Pak, nanti saya mau tanya istri saya, gini deh Pak, Bapak ya dulu, nanti kalau mau cancel anytime bisa, karena ini kan tetap harus diproses. Jadi ya dulu kecil dulu. Jadi pertanyaannya itu selalu, ya kecil dulu. Nggak ada risiko, boleh cancel ya dulu. Nah ini kemungkinan closingnya akan lebih besar dan ada hadiah langsung, ada limit waktu, tadi ada limitnya, sehingga orang kalau nggak ngambil sekarang, nanti besok harganya lain Pak, besok nggak ada hadiahnya, ini Pak, Mbok, ya dulu nanti batal juga nggak apa-apa, nanti kalau tanya istrinya nggak setuju, ya tinggal dibatalkan gitu ya. Begitu dia sudah tanda tangan, kita closing lagi, Pak, ngomong-ngomong istrinya Bapak nurut sama Bapak atau, oh iya nurut sama saya, kalau gitu nggak bakalan batal Pak ya. Yes. Cara apa? Tadi pertanyaannya cara dasar. Ya, yang dilakukan sekarang itu rela berbagi. Jadi agen-agen properti yang lain dikerahkan. Terus kemudian Anda lebih rajin untuk membuat template. Jadi kalau kita namanya co-broking itu bukan hanya tolong bantu jualan, enggak. Kita sudah buatin template dari kita. Dan awalnya kalau Anda jualan yang secondary, jualan apa, Anda dijual cepat butuh uang. Kalau Anda bisa di bawah harga market, jauh di bawah harga market, di bawah harga NJOP, itu jauh lebih menarik. Terus kemudian template-nya ini, kemudian Anda minta teman-teman Anda disuruh ganti atasnya, jadi atasnya harus personalized. Selamat siang Bu Belinda, ini ada properti yang dijual cepat, butuh uang banget di bawah harga NJOP. Kemungkinan dijauh lebih tinggi daripada Anda broadcast bank. Broadcast bank. Personalized itu, micro influencer itu beda sekali dibanding kalau Anda belas-belas semua, begitu tanpa nama, gitu ya. Dan properti Anda harus ada jelas. Itu saya bantu yang Sidoarjo, Pak, yang tempatnya mantunya Pak Teguh Kinarto, itu juga seru, Pak. Anu, dalam kondisi itu, satu hari laku 230 biji, ya lumayan. Dapat 100 miliar, lumayan, 230. Ya, itu kita buatin template-nya itu tadi, Pak. Template-nya, jadi marketing agen itu hanya tinggal forward ganti nama, template-nya sudah gampang. Tugas kita mempermudah agen-agen properti yang lain untuk membantu kita. Betul, hari ini akan lebih alot, tapi Anda juga bisa kirim artikel. Pak, ini dicetak loh 600 triliun, Pak, ini loh mau utang 600 triliun. Properti nanti bakal naik, Pak. Duit Anda bakal jadi angin ini nanti kalau dibanjirin duit terus gitu ya. Daya beli Anda berkurang. Jual masalah, jual peluang. Ingat, jual masalah, jual peluang. Masalah kalau pegang duit terus, kasih peluang kalau Anda beli take action sekarang. Yes. Cuman satu loh Pak, ini hilang. Pak, ini ada 2 peminat loh sudah. Nah, ini baru seru. Ya, kalau nggak ada limit, tarso. Kalau saya pribadi, saya belum jelas untuk hak huni saja, leasehold itu seperti apa. Jadi kalau saya ini nggak jelas, saya nggak jawab biasanya daripada salah. Ya, 5 tadi, penawaran Anda harus menarik, bisa dipercaya, tunjukkan Anda reputasinya bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, cara penyampaiannya harus tepat. Ini loh harganya, NJOP-nya berapa, pasar berapa, sekarang begini. Hari ini contohnya ya, ada yang murid-murid saya jualan apartemen, sudah ketemu Pak Tung, tolong dibeli apartemen saya, 30 sudah jadi nih Pak Tung, sudah jadi. 50% deh Pak Tung ambil semua, 30%. Ada partner saya dari Semarang,
lagi bubar Pak, maksudnya propertinya bubar, patung aku punya properti banyak, ini 1, 2, 3, 4, 5, saya punya, tunjukkan, ini saya punya harga belinya, belinan 50% semua. Nanti sambung aja Pak Tung dengan saya Pak Tung. Yes, itu harus belajar dari Pak Hermanto Tanoko ini, karena Pak Hermanto yang lebih jos dari saham. Setiap ngobrol saya belajar. Silahkan Pak Hermanto. Ya, kalau menurut saya terutama dalam era pandemi ini pertumbuhan dari bisnis ini kan tetap diperlukan ya. Yang pertama itu kita harus berpikir secara digital. Jadi maksudnya bagaimana kita punya delivery ini juga bisa digitalize ya, mengenai produk, mengenai service, dan mengenai marketing. Nah ini ada rekan saya dari Malang nih, Denny Santoso ini kan juga salah satu orang top di dunia digital marketing ya. Jadi kalau dalam era saat ini, kalau semuanya bisa digitalize, itu berarti kita akan mereduce delivery cost dan cost-cost yang tidak perlu. Dan dari sisi bisnis ini, expandnya mau berkembangnya itu bisa kemana-mana tanpa batas. Yang kedua, kita juga harus memperbaiki sistem. Jadi bagaimana mulai dari proses, prosedur, itu dikurangi ketergantungan dengan orang. Jadi lebih prefer ke teknologi, ke otomatisasi. Karena ini sudah zamannya ini. Kalau yang belum melakukan ya nggak ada kata terlambat, harus start gitu ya. Yang ketiga adalah virtualize. Karena sekarang ini semuanya virtual kan, serba kita sekarang saat ini pun mau pakai Zoom, pakai Meet, Google Meet maupun Microsoft, semuanya kan juga sudah new way to communication ya. Jadi sudah nggak bertemu lagi nih. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan jumlah orang yang unlimited. Jadi kalau dulu dibatasin ruangan, sekarang malah tidak terbatas ini. Jadi kita ambil peluang-peluang dalam kondisi pandemi ini semakin luar biasa tuh, peluang-peluang yang dulunya tidak terlihat sekarang jadi kenyataan yang harus kita jalankan. Ya, ini kalau dari saya pribadi Pak, kalau pertanyaannya tentang saham tadi, sebetulnya gini loh, sama semua saham itu hati-hati. Saya nggak bisa ngasih tip kalau oh saya beli saham ini nanti ketika anjlok Anda nyalain saya. Karena saya pas jual mungkin Anda nggak jual. Anda kan nggak tahu berita apa, betul kan ya? Jadi yang paling penting sebetulnya ilmunya dulu. Maksudnya ilmunya dulu itu begini loh. Kalau saham lagi anjlok turun, Anda nekat pegang, ini seperti pisau lagi turun. Kalau pisau lagi turun, seret Anda pegang, Anda berdarah. Saya ngalami Pak, zaman dulu saham BNI 46. Pada waktu opening di tahun 90-an itu harganya 800 rupiah pertama kali. Kemudian naik sampai 1.800, anjlok tinggal 500 karena 97, 98. Oke, saya beli. Beli 500 murah, beli. Sudah lebih murah dari harga perdana kok. Besok turun 400, beli lagi. 300, beli lagi. Average down, turun lagi. Nggak kuat, tinggal 50, tinggal 25, sekian saham dijadiin satu, waduh, tobat. Nah, sebetulnya perlu ilmunya dulu yang perlu diperhatikan begitu ya. Makanya saya sharing tuh di seminar saya Financial Revolution, saya sharing ilmunya. Kalau boleh sekarang saya jawab tentang beli saham tekniknya seperti apa, pakai Fibonacci yang sederhana saja ada 3 gitu ya. Grafiknya ada, terus kemudian yang kedua selain grafiknya juga volumenya, yang ketiga adalah tentang candlestick-nya gitu ya. Ini saya masuk perak dengan cara seperti hal yang sama gitu ya. Pak Diki bisa masukin saham gitu ya, tentang saham kalau Pak Diki ada chart-nya. Itu kalau di seminar saya Financial Revolution, nah ini chart-nya ini ya. Anda bisa follow di IG saya, tungseparingin.tdw, ini chartnya. Jadi ada 3 aja sederhana kalau Anda mau masuk beli saham dengan tepat kemungkinan 70-80%. Bukan fundamental ini, tapi ya fundamentalnya penting, tapi ini technical saja, begitu ya. Ini perhatiin, support itu titik terendah ketika mantul lagi namanya support. Titik tertinggi ketika turun lagi namanya resistance. Nah, Anda nggak bisa titik turun nih, how no? Bagaimana kita tahu bahwa grafiknya sudah balik? Yaitu ada 3 hal. Satu ketika support, lanjut Pak Diki. Support ketiga itu lebih tinggi dari support kedua. Support kedua lebih tinggi dari support pertama. Resisten 2 lebih tinggi dari resisten 1.
ketika mulai naik dikit aja, ini Anda masuk, kemungkinan Anda menang jauh lebih besar. Karena grafiknya confirm. Tapi kalau Anda mau lebih besar lagi, ini kalau mau panjang lebar, Anda ikut Financial Revolution saya akan share ini seru sekali dalam 3 hari ya, termasuk ada saham, termasuk ada properti, termasuk bagaimana ternak duit. Tapi sekali lagi, ini grafik itu kapan kita bisa tahu sudah balik atau belum, yaitu dengan cara seperti ini. Kemudian ditambah yang kedua, volumenya, perhatiin ini yang kedua. Volumenya minimal 2 kali dari normal. Maksudnya apa? Kalau orang ngambil saham, itu misalnya rata-rata volumenya 20 miliar, satu hari transaksinya. Pada waktu mantul naik ini tadi volumenya itu 40 miliar, 60 miliar, wah itu bagus. Tapi kalau volumenya kecil, goreng doang. Biasa volumenya 200 miliar, Pak. Tapi ini hari ini naik sih, tapi volumenya cuma 2M. Ya, itu berarti yang punya saham yang beli sendiri itu cuma di harga tutupnya mau dinaikin aja gitu ya. Yang ketiga, candlestick-nya. Candlestick itu ada harga awal, harga masuk. Ini saya cukup detail. Sorry ngomong, mohon maaf ini karena ditanya masuk saham. Yang penting ilmunya, bukan saham apa. Karena saya cerita saham apa, Anda nggak ngerti kapan keluarnya ya repot kan begitu ya. Jadi silakan. Jadi itu yang strip biru sebelah kiri itu kapan masuknya. Ini candlestick gitu ya. Kalau Anda lihat ini candlestick kapan masuknya. Kemudian ini satu hari pergerakan harga hari itu, akhir hari keluar di mana. Kalau 1, 2, 3, kemungkinan menang Anda di atas 70%, 80% lebih begitu ya. Jadi teman-teman silakan, Anda yang tertarik kepengen ikut seminar saya yang namanya Financial Revolution nanti di akhir Juni ini, Anda bisa hubungin Pak Dimas juga ya. Anda kalau ikut Financial Revolution, Anda bisa hubungin Pak Dimas untuk ikut seminar Financial Revolution, itu FR, yaitu di nomor telepon berapa, ini nomor teleponnya ini, silakan. Ini 0856 terus spasi kemudian 109 spasi 2200 kalau Anda mau ikut seminar Financial Revolution begitu ya. Silakan. Ini nanti Anda akan belajar lebih detail selama 3 hari secara online gitu ya. Biasa lebih dari janjinya 2 jam tapi biasanya 3 jam, 4 jam, 14, 5 jam. Yes, oke. Okay. Yes. Ya, jadi saya akan share ya. Ada 5 alasan kenapa properti akan meledak tuh. 2022, 2023 itu akan lebih booming lagi. Nomor 1 sebetulnya adalah siklus properti. Properti itu biasanya 4 tahun, 3-4 tahun itu setelah anjlok dia akan naik kembali. Contohnya 98 rontok, 99, 2000, 2001, 2002. Kalau Anda masuk di 2001, 2002, berkali-kali lipat. Saya 2002 beli ruko di Gading Serpong 285 juta. Sekarang 6,5 M. Lumayan. Oke, tapi sekali lagi lumayan di Gading Serpong beli banyak, Pak. Jadi ternak duit rukonya banyak. Tapi sekali lagi itu siklus properti. 2008 kan sempat rontok karena bensin naik gitu ya. 2008. Mari kita perhatikan 2009, 2010, 2011, 2012. Kalau Anda masuk 2011, 2012, very good one. Oke, 2016 rontok nggak properti dong. Mari kita lihat 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi sebetulnya ini very good time. Satu, siklus yang namanya siklus properti itu sebenarnya 2020 very good, tapi kena COVID. 2019 kena pemilu ya, rodok ngeri-ngeri, oke itu wajar. Yang kedua, siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu ketika bunga tinggi, apa yang terjadi ketika bunga tinggi? Properti rontok. Nah sekarang bunganya sudah murah. Bahkan termurah sepanjang sejarah, saya pernah tahu zaman saya kerja di bank sampai hari ini, bunga itu selalu di atas belas-belasan persen, sekarang utang BCA 5,6%. Itu murah banget gitu ya. Bahkan bukan single digit, single hand. 5% single hand itu luar. Nah kalau sebetulnya ini secara siklus ekonomi, mestinya propertinya akan naik. Nah, kemudian yang ketiga, namanya siklus jumlah penduduk. Nah, Indonesia dapat bonus demografi menurut Boston Consulting Group 2013 sampai 2020 nambah 68,7 juta orang kaya baru.
Orang yang menikah, orang yang begini. Tapi puncaknya kapan sih? Puncaknya 2020. Harusnya 2020 ini mulai booming, kena COVID ya ngerem dulu gitu ya. Yang keempat adalah yang namanya infrastruktur. Infrastruktur ini dibuat oleh pemerintah 2019-2020 ini jadi, coba berarti jalan tol jadi ini Solo Surabaya cuma 2,5 jam sudah sampai, Surabaya Solo cuma 45 menit Surabaya Semarang Semarang Solo 45 menit doang, itu banyak orang makan siang terus balik lagi gitu. Jadi ini kalau infrastruktur jadi kan memang sudah jadi ribuan kilometer jalan tol, ratusan ribu jalan desa jadi, ini properti naik gitu ya, mau nggak mau naik. Terus kemudian yang kelima, cetak duit atau utang. Banjir duit dalam masa-masa seperti ini, 2 tahun, 3 tahun lagi mana tahan, properti juga akan naik. Jadi 5 hal ini mendukung untuk properti naik. Jadi today is time to belanja properti. Yang punya, yang tak punya jadi maklar, maklar, bantu jualan. Yes. Kalau ditanya tadi, yang harga berapa yang naik tinggi, menurut saya yang harga discounted banyak. Jadi kalau misalnya Anda 500 juta, harga-harga 500 juta, ya itu kan sekarang diskonnya cuma 10-20%. Naiknya ya oke. Tapi kalau yang 10M, 15M, tinggal 7M, itu seru. 2 tahun balik aja sudah 100%. Balik aja sudah 100%. Lah kalau double ya jadi naik 400%. Kalau saya tadi tertarik dengan yang saham tadi ya Pak Tung ya. Jadi kalau Ya. saya ini mulai remaja kan sudah investnya saham. Tapi saham di perusahaan yang tertutup. Jadi saya mulai IPO pada Mei 2017. Saya mengenal perusahaan TBK. Dan waktu itu saya tertarik untuk invest di saham-saham yang ada di bursa. Tapi memang kesulitan Pak Tung, karena dari 700 emiten, itu 500 saya buang dulu itu. 500 yang tidak masuk dalam kriteria saya buang. Sisa 200. 200 yang saya benar-benar mengerti bisnisnya, mungkin sisa cuma 100. Dari 100 saya pilih-pilih lagi yang pertumbuhannya bagus, dan bisnisnya juga nggak disrupsi, dan juga ownernya saya lihat bagus. Itu sisa mungkin cuma 10-an lagi itu. Jadi kena seleksi sisa 10. Dari 10 saya lihat, wah ini kalau yang blue chip ini growth-nya memang pelan sekali, bagus, tapi saya nggak nyaman. Kalau yang middle seperti Cleo saya nyari juga nggak gampang dapat perusahaan yang konsisten growth bisa 40% selama 5 tahun ya. Karena saya ini kan suka dengan perusahaan yang growth. Karena dari saham yang saya invest mulai 40 tahun yang lalu sampai sekarang, itu nilainya kalau saya lihat semua, itu bukan naiknya ratusan atau ribuan, tapi sudah puluhan ribu kali lipat selama 40 tahun. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan, ya udahlah, saya beli perusahaan yang menengah-menengah, terus saya IPO-kan. Karena benar-benar saya tahu karakternya, saya tahu perusahaannya, dan saya tahu growth-nya itu bagus. Dan portfolio saya tetap masih di saham, di properti, ya, dan di cash. Nah, 3 itu aja yang saya pegang. Jadi sampai Ikut sekarang Pak pun Hermanto, ajak-ajak ya, beli perusahaan. Beli perusahaan. ya Pak Tung, ini sudah ada banyak sekali. Nanti saya kontak tersendiri nih Pak Tung. Siap dengan senang hati. Ya, jadi opportunity demikian banyaknya lah ya. Ya, saya mengucapkan banyak thank you nih atas inspirasi dari Pak Tung ya. Dan luar biasa sekali Pak ide-idenya ya. Dan pada kesempatan ini juga saya perkenankan untuk berpantun ya. Wabah COVID melanda sebuah usaha, dari yang kecil hingga yang mendunia. Harus jeli melihat opportunity yang ada dan terus berinovasi
adalah kunci survive-nya. Kunci sukses financial adalah investasi. Kalau ingin terus berkembang, ayo invest, sandang, pangan, papan. Yaitu saham Sun Cleo Rice yang pasti aman. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Itu dahsyat. Itu teman-teman tadi yang nanya saham apa kan sudah jelas, so ada Rice, ada Cleo, kan jos itu kan aman, dahsyat. Dan saya percaya karena istilahnya kalau ini setengah insider trading ya, itu Pak Hermanto Tanoko itu punya strategi yang tumbuh secara istilahnya natural dan tumbuh secara akuisisi yang luar biasa. Jadi growth-nya dijaga luar biasa, itu top Marco, top Jos, Marco Jos itu. Nah, kalau pesan dari saya hari ini, jadi dalam hidup ini tentu saja belajarlah ilmu-ilmu yang bermanfaat dari orang-orang yang dahsyat. Nah, caranya gimana? Namanya MBBKM. Namanya MBBKM itu, Anda M-nya itu pertama kali Anda menemukan di mana orang-orang yang hebat itu berada. Mereka berada di mana. Seperti hari ini Pak Hermanto Tanoko dari Pak Lukito, langsung tadi nomor teleponnya sudah boleh ditampilkan lagi. Ini Ibu Belinda. Pak Lukito itu menawarkan Anda bisa bergaul, bahkan bisa berpartner dengan Pak Hermanto, berpartner dengan saya nantinya gitu ya. Itu kenapa tidak begitu ya? Jadi, nah itu teleponnya boleh Pak Lukito tadi nomor telepon. Nah ini, Anda bisa handphone, WhatsApp, nomor handphone Anda bisa. Ya Pak, siapa tahu nanti kita bisa partneran, kenapa tidak Anda WhatsApp di sini begitu ya. Kita akan buka. Nah, jadi M itu Anda menemukan di mana Anda menemukan orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding Anda. Ikut organisasi, ikut seminar yang mahal, ikut organisasi yang, kalau dulu saya ikut AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia, Anda juga bisa ikut Rotary Club, Lions Club, apapun, ikut yang organisasi yang banyak orang-orang yang hebat. Ini menemukan. Yang kedua, bergaul. Anda harus bergaul itu, ya ceritanya gini, kalau Anda bergaul dengan orang yang kaya, terus kemudian Anda minta 4 hal ini, ya nggak enak. Satu, minta utangan. Yang kedua, minta sumbangan. Yang ketiga, minta kerjaan. Yang keempat, utangan, kerjaan, sumbangan diminta bareng, ya nggak enak. Orang kayanya nggak happy gitu ya. Nah, bagaimana Anda bergaul dengan orang kaya itu, Anda bantu kepentingannya mereka. I will help you. Jangan hitungan, saya digaji berapa dulu, ya susah gitu ya. Anda help dulu. Bantu kepentingan orang-orang yang sukses dan yang kaya tadi begitu ya. Ini ada MBBKM. Anda temukan di mana Anda bergaul, Anda bagaimana mereka mau bergaul dengan kita karena kita membantu kepentingannya beliau-beliaunya bergaul. Terus kemudian B, belajar. Kayak tadi hari ini saya terima kasih ini jadi kesempatan belajar dari Pak Hermanto Tanoko dengan ilmunya dahsyat. Bahkan dari kemarin pada waktu kita komunikasi dulu, Pak Tung jualan susah-susah, dapat 300 M, aku sekali jual dapat 1 triliun. Oke, kalah sakti. Oke, tapi sekali lagi, Anda belajar dari orang-orang yang sukses. Kayak tadi misalnya, strategi growth-nya Pak Hermanto, ada yang biasa, tambahin lagi akuisisi, dia jaga, dan orangnya bisa dipercaya. Nilai saham tadi itu kan satu nilai-nilai yang luar biasa. Harus inovasi. Jadi kemudian MBB, menemukan, bergaul, dan belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita, hanya kerjasama. Maksudnya kerjasama tadi. Jadi bagaimana kita kerjasama, kayak misalnya Pak Hermanto mau ambil apa? Ya boleh, saya bantu nanti dari sudut marketing, sudut begini, Pak Hermanto sudut manajemennya, sudut apanya, jadi bisa kolaborasi tadi, ini akan membuat kita lebih kuat. Saya percaya teamwork itu dengan kelebihannya masing-masing membuat kita lebih strong point-nya lebih besar. MBBKM, M-nya itu mempekerjakan orang yang sudah terbukti berhasil itu jauh lebih bagus. Misalnya Anda mau bangun rumah, Anda mau kerja sendiri, nyemen, ya tidak bisa. Ini resepnya Pak Hermanto sukses ini berani mempekerjakan orang-orang yang tepat ini. Bayar mahal, dibayar sama Pak Hermanto. GM-nya sikat, ganti yang lebih bagus. Ini restoran kurang bagus, datangkan dari Brasil langsung. Tidak bagus, datangkan lagi dari Brasil yang lain. Kalau Pak Hermanto saya, jadilah. Namanya kalau bahasa Mandarinnya tamsunya, sungguh-sungguh ditaruh untuk jadi. Itu yang ini. Jadi MBBKM. Kalau Anda mau sukses, Anda menemukan, bergaul sama orang yang lebih sukses, Anda belajar dari mereka, Anda kerja sama dengan mereka, Anda mempekerjakan orang-orang yang memang layak untuk dipekerjakan. Nah, itu dahsyat. Mantap. Yes. Thank you. Thank you, Pak Tung. Sip.
Thank you, Belinda. Thank you. God Yes, bless wish you you all. all the best.